penamaan dari siapa Pak? Gangster-gangster itu Pak? Siap. Mungkin lompat ke slide ke-27. Nah, ini apa nih Pak? Ya, siap. Jadi 19 Pak, maaf. Jadi penggunaan istilah gangster itu sebenarnya muncul dari anak-anak itu Pak. Jadi di Kota Semarang ini setidaknya ada gangster-gangster yang tergabung dalam koalisi. Itu apa? Mereka menyebut diri mereka sendiri gangster gitu. Betul, Gambar ini yang bikin siapa Pak? Dari mereka. Dari mereka. Siap. Yang di-share di media sosial. Ada grup All Star Semarang. Semarang gangster punya apa koalisi tuh? sendiri. Oh, itu ada bukber itu ya, ada bukber. Siap. Oke. Mereka menyebut dirinya gangster gitu Pak Gangster. ya? Gaya-gayaan gitu ya? Siap. Ya. Berarti yang di bawah-bawah itu logo-logo itu kelompok-kelompoknya gitu Pak? Kelompok-kelompok kecilnya. Oke. Jadi mereka ada koalisi All Star, ada koalisi apa ini, di luar ini ada lagi Pak. Siap. Nah, sebagian dari mereka ini kurang lebih 1,5 bulan yang lalu sudah menyatakan diri untuk membubarkan diri melalui kegiatan mitigasi yang kita laksanakan dalam rangka pembinaan terhadap remaja-remaja di Kota Semarang. Kemudian mungkin di slide 24 mungkin. Jadi ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan, ya stop dulu sini Pak. Ini setidaknya di tahun ini Pak ada 47 kasus perkelahian remaja yang sudah kita tangani. Kemudian yang dari kaitan itu ada yang diproses, ada yang dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan. Lanjut. Nah, ini juga pasca maraknya gangster atau keriak lah Pak kalau di bahasa anak-anak Semarang ini, itu dari mereka juga ada yang membiayai. Antara lain setidaknya ada 3 grup ini dibiayai oleh situs judi online. Itu juga kami sudah proses atas peristiwa ini. Demikian Pak penjelasan kami. Terakhir aja dikit Pak, yang tadi pembiayaan itu apa maksudnya Pak? Mundur. Oleh judi online gimana? Ada buktinya atau apa? Ada Pak, jadi kelompok gangster ini kan ada beberapa aktivitasnya Pak. Jadi uang itu kemudian dapat dari situs judi online, itu ada barternya. Jadi mereka harus mengendorse judi itu ke grup-grup mereka untuk mendapatkan biaya, untuk mendapatkan uang. Nah, uang ini dipergunakan untuk membeli sajam, kemudian membeli miras, kemudian menyewa villa untuk rekreasi. Nah, itu dimanfaatkannya untuk uang yang didapatkan dari judi online itu Pak. Oke ya. Mungkin teman-teman ada pendalaman, silakan Pak Rikwanto. Ya. Ya Pak Rikwanto, silakan. Pak Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemudian langkah-langkah penanganan pada kasus penembakan ataupun excessive action ini yang dilakukan oleh anggota kami. Kami pada kesempatan ini menyampaikan sekali lagi ucapan bela sungkawa kami atas nama Kepolisian Polrestabes Semarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Yang kedua, kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama, dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya, saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, kami sudah menyiapkan materi terkait dengan kasus penembakan ini
tolong dari admin mungkin bisa. Kami langsung kepada intinya, Pak. Jadi di peristiwa ini jelas terlihat bagaimana tindakan dari anggota kami langsung ke menit ke-20. Ya, di sini di peristiwa ini ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan yang lain. Ada satu kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain, di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Inilah kemudian yang disaksikan oleh anggota, kemudian berniat untuk mengejar. Namun kemudian yang dikejar itu masuk gang. Ada kira-kira 100 meter dari peristiwa ini. Bentar Pak. Ini anggota ini? Ini anggota, Pak. Yang dipukul tadi? Dijatuh tadi? Di ini? Dipukul atau apa tadi? Pelan, di mundur dikit. Ini anggota ya Pak ya? Siap. Ulangi dikit. Yang dia jatuh tadi kenapa? Detik ke 19 atau 20. Ya. Nah, di sini menit ke 20 sekian. Nah, ini anggota. Nah, ini anggota, Pak. Siap. Ini karena melihat ada yang dikejar, Pak. Oke. Kemudian Nah, dia ini ya, anggota ya, Pak ya? siap, betul. Oke. Nanti Nah, jatuh itu kenapa dia? bermaksud akan mengejar. Oke. Mengikuti rombongan yang tadi yang bawa. Bentar. Nah, ini anggota Pak ya? Dia siap, ini ya? betul. Oke, tunggu bentar. Namun belum sempat. Oh, dia sudah menghalangi supaya orang nggak kejar-kejaran. Belum sempat Oke. yang ngejar itu dibalik kanan lagi, Pak. Oh, jatuh tuh ya? Siap. Ngejar dia? Dia kemudian mengejar lagi, Pak, ke arah kanan. Oke. Mengejar si 3 motor tadi yang membawa sajam itu, Pak. Nah, posisi almarhum di peristiwa ini ada di motor pertama, Pak. Almarhum Gama. Siap, di posisi motor yang kedua di tengah. Nah, sampai dengan file ini kami dapatkan dari Alfamart ya, Alfamart yang di TKP ini. Ada beberapa dokumen lagi yang nanti dapat kami sampaikan, tapi prinsipnya kami datang bersama penyidik yang menangani peristiwa ini dari Propam, kemudian dari Direktorat Kriminal Umum. Sampai di sini mungkin Pak kami mempersilahkan kepada Kasubdit Jatanras untuk menjelaskan sejauh mana penanganan kasus penembakan ini. Oke, silakan. Siap, persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati para anggota Komisi 3. Perkenalkan, nama kami AKBP Helmi, saat ini menjabat sebagai Kasubdit 3 Jatanras di Treskrim Polda Jawa Tengah. Mohon izin pimpinan, kami Polda Jawa Tengah menerima LP 338 dengan LP nomor 178 bulan 11 tahun 2024, di mana dengan pasal persangkaan yang ada dalam LP yaitu perkara 338 dan 351 ayat 3 dengan korban adalah saudara Gama. Peristiwa penembakan ini sendiri terjadi pada hari Minggu dini hari, yang mana ketika menerima LP dari Direktorat Krimum mencoba merangkai suatu peristiwa, di mana peristiwa itu bermula dari beberapa kumpulan anak-anak yang melakukan ajak tawuran melalui media sosial dan alat komunikasi. Ketika sampai di titik tempat pertemuan untuk terjadi tawuran, ajakan tawuran itu ada, menuju tempat TKP tawuran itu ada, akan tetapi proses untuk terjadinya tawuran tidak terjadi karena salah satu lawan itu membawa senjata tajam.
sehingga lawan satunya mundur, sehingga terjadi proses kejar-mengejar sampai dengan TKP Alfamart. Pada saat sampai di TKP Alfamart, posisi anggota tadi berasal dari daerah Gunung Pati. Gunung Pati adalah daerah yang berlawanan dengan arah TKP. Pada saat itu anggota ini sempat dipepet oleh orang yang dikejar oleh 3 kendaraan sepeda motor. Kemudian anggota ini minggir ke arah badan jalan. Karena yang dikejar pertama tadi sudah masuk ke dalam gang, kemudian 3 orang sepeda motor ini berbalik lagi menuju ke TKP semula. Kemudian berhadapan dengan anggota ini ke arah tengah jalan. Dari arah sekitar 10 meter, anggota berdasarkan keterangan yang sudah kita dapatkan melakukan tembakan peringatan 1 kali arah jam 11 dengan mengatakan polisi. Kemudian karena saking kencang, tembakan kedua mengenai almarhum saudara Gama yang berada di posisi tengah kendaraan pertama. Kemudian untuk kendaraan kedua dilakukan penembakan juga, tapi tidak ada korban. Kemudian tembakan ketiga mengenai tembakan terakhir keempat mengenai kendaraan terakhir dengan 1 peluru, tapi 2 korban yang kena. Untuk yang di joki keserempet wilayah dada, kemudian yang dibonceng pelurunya masuk dari tangan kiri, kemudian bersarang di tulang sebelah sini Bapak. Itu hasil penyelidikan kami. Saat ini sudah ada 11 orang anak saksi yang dijadikan saksi dan terduga pelanggar sudah kita ambil keterangan. Kemudian proses ekshumasi sudah kita lakukan pada hari Jumat minggu lalu dengan membuktikan bahwa korban Gama meninggal karena adanya proses penembakan. Pada saat proses ekshumasi ditemukan proyektil bersarang di bawah usus. Kemudian proyektil itu kita kirim ke Lafor beserta dengan BBSNP yang sudah diamankan oleh Bitpropam Polda Jateng. Kemudian hari ini kami akan mendapatkan keterangan dari dokter forensik dan dari pihak Lafor mengenai CNP dan proyektil yang kemarin sudah kita kirim. Setelah itu nanti malam direncanakan akan dilakukan olah TKP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini sajam yang disita dari rumah Mikael. Lanjut. Ini sajam yang paling panjang itu Pak adalah menurut keterangan saksi adalah milik almarhum Gama. Oke, masih ada tambahan lagi Pak Siap. Kapolres? Siap, izin Pak Ketua. Pada kesempatan ini kami dapat jelaskan bahwa pasca penembakan si Brigadir Aibtu R ini kemudian masih melakukan pengejaran terhadap 3 kendaraan yang ditembak tadi. Kemudian di titik tertentu itu kemudian mendapatkan mengetahui korban terkena tembakan dan oleh sang brigadir itu kemudian dibawa ke rumah sakit Karyadi oleh si anggota ini sendiri. Itu pasca penembakan. Kesempatan ini kami juga ingin menunjukkan beberapa file sebelum penembakan. Ya, silakan. Di slide berikutnya. Ya, ini sketsa kira-kira kronologis dalam bentuk video peristiwa sebelum penembakan. Jadi ada komunikasi antara 2 geng untuk saling saling beradu untuk tawuran. Nah, mereka di dalam chatting di media sosial itu janji ketemu di depan perumahan Paramount. Jadi ini janjian untuk tawuran gitu Pak ya? Siap. Nah ini tawurannya. Jadi ini peristiwanya di titik sebelum perumahan Paramount.
Di malam itu Pak ini Pak? Malam itu, Sebelum sebelum kejadian? penembakan. Oke. Ini siapa nih yang pegang celurit ini siapa? Dia di videoin sendiri gitu? Ini yang bawa celurit merah tadi itu Pak, itu adalah orang yang dikejar. Jadi dokumen ini kami dapatkan dari HP milik para tersangka tawuran ini Pak. Ini kejadian di malam itu Pak ya? Siap, betul. Nah, ini pasca peristiwa, kemudian anggota melakukan pemeriksaan, mencari barang bukti yang dimiliki oleh Mikael. Ini tangannya Mikael Pak. Jadi kebetulan semua peristiwa itu oleh Mikael didokumentasikan. Jadi ini dokumen yang kita ambil dari HP milik kelompok ini. Ya, lanjut. Apa itu Pak tadi Pak terakhir? Nah, ini kalau tadi gabungan Pak ini anunya Pak, masing-masing videonya. Siapa yang bikin video ini Pak? Ini yang membuat adalah saudara Mikael, tersangka yang tadi bawa celurit merah Pak. Jadi semua didapat dokumen dari HP-nya si Mikael. betul. Ini sebelum kejadian penembakan Pak. Ada dia bawa senjata nih Pak? Ada. Dicepetin mungkin TKP awal, lihat dulu. TKP awal taburan nih. TKP awal tawuran. Nah, di sini mereka janjian sebelumnya tangan kosong. Namun pada prakteknya salah satu grup Seroja itu mengeluarkan senjata. Nah, sehingga dari grup sebelah lawan Kampul Tanggul juga mengeluarkan senjata. Senjata celurit. Oh, itu apa itu? Kain deh. Batu dalamnya. Sarung diisi batu. Nah, kita juga sedikit terbantu dengan dokumentasi yang dilakukan oleh para pelaku tawuran ini. Udah ada lagi nggak? Kalau ada yang nggak disimpan ganti video. Dimajuin dikit, Ya. dicepetin dikit. Maksudnya di video pertama dimajuin, kira-kira di titik-titik terakhirnya. Ya kira-kira sepertiga sebelum selesai. Dimundurin dikit, ya. Dimundurin. Dimajuin sampai 2/3. Dicepetin sampai 2/3. Nggak bisa dimajuin, oke. Baik, setelah tawuran di sini Pak, kemudian salah satu pihak yang kalah kemudian melarikan diri. Nah, ini termasuk yang melarikan diri ini yang bawa saja Pak. Itu memang dicat merah ya? Siap. Bukan darah ya, bukan ya? Bukan dicat merah. Ini dari tangan tersangka Mikael. Dikejar dia? Dikejar, yang mengejar dari kelompok belakang, kelompoknya almarhum. Kelompok Pojok Tanggul. Yang berkoalisi dengan kelompok Jerman, Jejer Kauman. Nah, inilah kemudian pengejaran ini yang berpapasan dengan anggota di depan Alfamart itu, Pak. Nah, ini kemudian menurut pemeriksaan dari kendaraan ini ada yang jadi korban, Pak. Nanti kami jelaskan di slide berikutnya. Oke. Ya, lanjut. Nah, ini posisi almarhum dia berada di motor merah, Pak. Nanti ada kelihatan motor merah di sini. Almarhum itu ketika ini Pak posisinya almarhum di sini. Di motor yang Ya, almarhum dalam naik. proses pengejaran. Pada saat mengejar menyalip yang orang yang dikejar itu, Pak. Nah, nanti yang dikejar ini penumpangnya kena sabet, Pak. Ya, mungkin bisa dilanjut. Ya.
Kira-kira ini sketsa tawuran ketika masih apa namanya Apa tangan ini kosong. nama-nama apa? Seroja ini dari mereka sendiri. Jadi Tanggul, Jerman siap. apa itu? Betul, Pak. Jadi nanti kami juga sudah siapkan apa penjelasan sendiri soal fenomena apa namanya tawuran di Kota Semarang ini, Pak. Kelompok-kelompok remaja. Oke. Siap. Ya, lanjut. Nah, di slide ini kelihatan bahwa orang yang dikejar itu kemudian masuk di depan Masjid Al-Amin. Itu orang yang dikejar kemudian masuk ke gang ini, Pak. Jadi setelah bertemu dengan anggota kami Ya, ini. dari arah kiri, bukan Pak, nanti dari arah kiri. Di play, Mas. Oh ya. Kita siap-siap nanti 4 menit lagi menyanyi Indonesia Raya, berdiri semua Pak ya. Siapa, Pak? Siap. Nah, ini yang dikejar masuk gang sini, Pak, sehingga apa upaya pengejaran itu dihentikan oleh grup lawan. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, ini dokumentasi. Nah, ini korban yang di motor yang dikejar ini, Pak, atas nama Vano. Ini terkena sabetan sajam yang dilakukan oleh kelompok pengejar. Ya, lanjut. Ini pelaku anak yang diamankan, Mikael. Ini dari HP Mikael inilah kemudian yang kita dapatkan dokumen video-video aksi tawuran yang mereka lakukan. Kemudian Dani ini yang melakukan sabetan kepada Vano tadi. Kemudian pelaku anak yang lain perannya membawa sajam. Lanjut. Ini sajam yang disita dari rumah Mikael. Lanjut. Lanjut. Ini sajam yang paling panjang itu, Pak, adalah menurut keterangan saksi adalah milik almarhum Gama. Ya, lanjut. Lanjut. Ini ada pernyataan dari ada 17 anak remaja yang terlibat dalam tawuran pada malam hari itu. Ini ada kesaksian dari beberapa yang kami cuplik. Kalau diperkenankan kami Ya, tayangkan. silakan aja. Silakan ditayangkan, Mas, pernyataan. Setelah itu, kampung Firmani pun tiba di tempat saya dengan menggunakan pulang ke rumah masing-masing.
tim Jerman menyampaikan kalau saya diajak almarhum Gama sama Satria, itu saya diajak saudara Gama diajak tawuran, terus saudara Gama itu menyampaikan mau ambil sajam di rumahnya Satria, terus itu Satria ambil sama Gama itu langsung itu udah kumpul mau berangkat, terus itu udah mau berangkat, terus saudara Adam ke rumah saya itu langsung pada berangkat semua. Nah, sampai di situ saya langsung arah ke Tanggul Barat. Ke Tanggul Barat itu saya ketemu sama 2 orang yang saya tidak kenal. Tanggul Barat saya tidak kenal. Itu yang boncengan sama almarhum itu Nugroho sama Tanggul Barat itu boncengan bertiga. Saya boncengan sama Sakti sama Tanggul Barat yang satu. Dan sampainya di Tanggul Barat, saya disampaikan sama Gama mau itu disuruh bawa sajam. Bertiga itu saya bawa sajam, terus sajamnya dikasih ke bawah itu samping motor, terus saya berangkat di TKP saya itu Gama itu minta sajamnya, yang di pos itu sajamnya diminta. Oke, kita nyanyi Indonesia Raya, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mudah-mudahan ini jadi momentum, besok tidak ada kekerasan lagi. Tidak ada lagi polisi nembak masyarakat. Mudah-mudahan. Yang kedua, selalu ada hikmah. Dalam sebuah kejadian selalu ada hikmah. Baru-baru ini melalui pemilu-pemilu, kita sangat berat meyakinkan masyarakat bahwa bagaimana polisi harus independen. Tapi kan aspirasi terus-menerus datang. Dengan izin ketua, kewajiban kami adalah aspirasi yang kami dapat kami sampaikan kepada saudara-saudara kepolisian, khususnya Pak Kapolresta. Pak, jika Bapak bukan orang luar biasa, nggak mungkin seorang kombes sembarangan bisa duduk di kota Semarang, Pak. Pasti Pak luar biasa, Pak. Oleh karena itu, 2 ini tolong diperhatikan. Kenapa? Isu parcok sekarang menjadi dilematis. Tapi mudah-mudahan kita ambil hikmahnya saja. Tapi yang paling merepotkan kami adalah dalam waktu 1-2 hari ini, Pak. Orang mulai mengusik senjata yang dipegang polisi, Pak. Mulai diusik. Apa masih perlu kepolisian pegang senjata? Bisa Bapak gambarkan nggak di mana kelemahan-kelemahan SOP yang berkaitan dengan senjata, sampai senjata itu dengan mudah yang harusnya melindungi rakyat, tapi malah, maaf ya, bukan hanya membunuh rakyat, tapi bisa membunuh polisi. Ini hati-hati karena kajian, walaupun belum berupa undang-undang, kajian yang ada tentang bagaimana polisi cukup bermodalkan pentungan di berbagai negara maju, kelihatannya perlahan tapi pasti kita akan mengarah ke sana. Berikan gambaran kepada kami betapa masih pentingnya senjata itu dipegang. Pak Kapolrestabes, jika mengacu pada literatur, Polri ini sipil, Pak. Polri ini sipil. Dan saya tidak boleh malu-malu harus mengutip pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar yang menyebutkan, saya baca saja biar kami menyampaikan ini berdasarkan pesanan dan aspirasi yang ada. Apa bunyi pasal itu? Di situ disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Itu ciri dari polisi sipil.
Apa yang membedakan polisi sipil dengan tentara misalnya? Polri adalah sipil, karena itu dia non-kombatan, non-tempur. Apa yang membedakannya dengan tentara? Tentara kombatan, tempur. Akhirnya kami capek menjelaskan kepada masyarakat bahwa polisi masih perlu pegang senjata. Ada literatur yang akhirnya tadi pagi saya temukan, sesungguhnya polisi itu tidak perlu pegang senjata, kecuali sedang menghadapi kasus-kasus berat tertentu. Apa itu? Terorisme, kejahatan besar. Hanya itu yang polisi boleh pegang senjata. Itu pun dengan izin. Lalu ada catatan yang mengikuti kapan senjata itu dikembalikan. Melihat bayang-bayang ini, maka mulailah jika polisi itu masih boleh pegang senjata, gunakan secara baik. Jangan digunakan untuk menghadapi rakyat. Sekarang khusus kepada Pak Kapolres Tabes yang saya dengar reputasinya bagus. Ya, saya dengar. Karena itu saya berharga untuk menyampaikan saran. Pak, jangan pasang badan melindungi anggota dalam kasus ini, Pak. Cintai kepolisian dengan bertindak tegas. Kalau dia salah, lakukan kesalahan. Karena kalau di Sumatera Barat kan sudah ada proses persidangan dan dipecat. Lalu di Semarang Bapak sudah melakukan apa? Dan akan melakukan apa terhadap hal ini? Satu tujuannya agar masyarakat tenang, masyarakat merasa aman. Polisi masih boleh pegang senjata, tapi polisi itu tidak mengarahkan senjatanya ke masyarakat. Apa yang akan Bapak lakukan sebagai terobosan agar kejadian ini tidak terulang? Sebenarnya kami ingin menagih janji dan Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Namaan dari siapa Pak? Gangster-gangster itu Pak? Siap. Mungkin lompat ke slide ke-27. Nah, ini apa nih Pak? Ya, siap. Jadi 19 Pak, maaf. Jadi penggunaan istilah gangster itu sebenarnya muncul dari anak-anak itu Pak. Jadi di Kota Semarang ini setidaknya ada gangster-gangster yang tergabung dalam koalisi. Itu apa? Mereka menyebut diri mereka sendiri gangster Betul, gitu? di Gambar ini yang bikin siapa Pak? Dari mereka. Dari mereka? Siap, yang di-share di media sosial. Ada grup All Star Semarang. Semarang gangster punya apa koalisi tuh? sendiri. Oh itu ada bukber itu ya? Ada bukber, Siap. oke. Mereka menyebut dirinya gangster gitu Pak Gangster. ya? Gaya-gayaan gitu ya? Siap. Berarti yang di bawah-bawah itu logo-logo itu kelompok-kelompoknya gitu Pak? Kelompok-kelompok kecilnya. Oke. Jadi mereka ada koalisi All Star, ada koalisi apa ini, di luar ini ada lagi Pak. Siap. Nah sebagian dari mereka ini kurang lebih 1,5 bulan yang lalu sudah menyatakan diri untuk membubarkan diri melalui kegiatan mitigasi yang kita laksanakan dalam rangka pembinaan terhadap remaja-remaja di Kota Semarang. Kemudian mungkin di slide 24 mungkin. Jadi ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan, ya stop dulu sini Pak. Ini setidaknya di tahun ini Pak ada 47 kasus perkelahian remaja yang sudah kita tangani. Kemudian yang dari kaitan itu ada yang diproses, ada yang dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan. Lanjut. Nah ini juga pasca maraknya gangster atau keriak lah Pak kalau di bahasa anak-anak Semarang ini, itu dari mereka juga ada yang membiayai. Antara lain setidaknya ada 3 grup ini dibiayai oleh situs judi online. Itu juga kami sudah proses atas peristiwa ini. Demikian Pak penjelasan kami. Terakhir aja dikit Pak, yang tadi pembiayaan itu apa maksudnya Pak? Mundur. Oleh judi online gimana? Ada buktinya atau apa? Ada Pak, jadi kelompok gangster ini kan ada beberapa aktivitasnya Pak. Jadi uang itu kemudian dapat dari situs judi online, itu ada barternya. Jadi mereka harus mengendorse
judi itu ke grup-grup mereka untuk mendapatkan biaya, untuk mendapatkan uang. Nah, uang ini dipergunakan untuk membeli sajam, kemudian membeli miras, kemudian menyewa villa untuk rekreasi. Nah, itu dimanfaatkannya untuk uang yang didapatkan dari judi online itu, Pak. Oke ya. Mungkin teman-teman ada pendalaman, silakan Pak Rikwanto. Ya. Ya, Pak Rikwanto, silakan. Pak Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemudian langkah-langkah penanganan pada kasus penembakan ataupun excessive action ini yang dilakukan oleh anggota kami. Kami pada kesempatan ini menyampaikan sekali lagi ucapan bela sungkawa kami atas nama Kepolisian Polrestabes Semarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Yang kedua, kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama, dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya, saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, kami sudah menyiapkan materi terkait dengan kasus penembakan ini. Tolong dari admin mungkin bisa. Kami langsung kepada intinya, Pak. Jadi di peristiwa ini jelas terlihat bagaimana tindakan dari anggota kami langsung ke menit ke-20. Ya, di sini di peristiwa ini ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan yang lain. Ada satu kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain, di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Inilah kemudian yang disaksikan oleh anggota, kemudian berniat untuk mengejar. Namun kemudian yang dikejar itu masuk gang. Ada kira-kira 100 meter dari peristiwa ini. Bentar Pak. Ini anggota ini? Ini anggota, Pak. Yang dipukul tadi? Dijatuh tadi? Di ini? Dipukul atau apa tadi? Pelan, di mundur dikit. Ini anggota ya Pak ya? Siap. Ulangi dikit. Yang dia jatuh tadi kenapa? Menit ke detik ke 19 atau 20. Ya. Nah, di sini menit ke 20 sekian. Nah, ini anggota. Nah, ini anggota, Pak. Siap. Ini karena melihat ada yang dikejar, Pak. Oke. Kemudian Nah, dia ini ya, anggota ya, Pak ya? Siap, betul. Oke. Nanti Nah, jatuh itu kenapa dia? Bermaksud akan mengejar. Oke. Mengikuti rombongan yang tadi yang bawa. Bentar. Nah, ini anggota Pak ya? Dia Siap, ini ya? betul. Oke, tunggu bentar. Namun belum sempat. Oh, dia sudah menghalangi supaya orang nggak kejar-kejaran. Belum sempat Oke. yang ngejar itu balik kanan lagi, Pak. Oh, jatuh tuh ya? Ya. Siap. Ngejar dia? Dia kemudian mengejar lagi, Pak, ke arah kanan. Oke. Mengejar si 3 motor tadi yang membawa sajam itu, Pak. Nah, posisi almarhum di peristiwa ini ada di motor pertama, Pak. Almarhum Gama. Siap, di posisi motor yang kedua di tengah. Nah, sampai dengan file ini kami dapatkan dari Alfamart ya, Alfamart yang di TKP ini. Ada beberapa dokumen lagi yang nanti dapat kami sampaikan, tapi prinsipnya kami datang bersama penyidik yang menangani peristiwa ini dari Propam, kemudian dari Direktorat Kriminal Umum.
sampai di sini mungkin Pak kami mempersilahkan kepada Kasubdit Jatanras untuk menjelaskan sejauh mana penanganan kasus penembakan ini. Oke, silakan. Siap, persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati para anggota Komisi 3. Perkenalkan, nama kami AKBP Helmi, saat ini menjabat sebagai Kasubdit 3 Jatanras di Treskrim Polda Jawa Tengah. Mohon izin pimpinan, kami Polda Jawa Tengah menerima LP 338 dengan LP nomor 178 bulan 11 tahun 2024, di mana dengan pasal persangkaan yang ada dalam LP yaitu perkara 338 dan 351 ayat 3 dengan korban adalah saudara Gama. Peristiwa penembakan ini sendiri terjadi pada hari Minggu dini hari, yang mana ketika menerima LP dari Direktorat Krimum mencoba merangkai suatu peristiwa, di mana peristiwa itu bermula dari beberapa kumpulan anak-anak yang melakukan ajak tawuran melalui media sosial dan alat komunikasi. Ketika sampai di titik tempat pertemuan untuk terjadi tawuran, ajakan tawuran itu ada, menuju tempat TKP tawuran itu ada, akan tetapi proses untuk terjadinya tawuran tidak terjadi karena salah satu lawan itu membawa senjata tajam, sehingga lawan satunya mundur, sehingga terjadi proses kejar-mengejar sampai dengan TKP Alfamart. Pada saat sampai di TKP Alfamart, posisi anggota tadi berasal dari daerah Gunung Pati. Gunung Pati adalah daerah yang berlawanan dengan arah TKP. Pada saat itu anggota ini sempat dipepet oleh orang yang dikejar oleh 3 kendaraan sepeda motor. Kemudian anggota ini minggir ke arah badan jalan. Karena yang dikejar pertama tadi sudah masuk ke dalam gang, kemudian 3 orang sepeda motor ini berbalik lagi menuju ke TKP semula. Kemudian berhadapan dengan anggota. Anggota ini ke arah tengah jalan. Dari arah sekitar 10 meter, anggota berdasarkan keterangan yang sudah kita dapatkan melakukan tembakan peringatan 1 kali arah jam 11 dengan mengatakan polisi. Kemudian karena saking kencang, tembakan kedua mengenai almarhum saudara Gama yang berada di posisi tengah kendaraan pertama. Kemudian untuk kendaraan kedua dilakukan penembakan juga, tapi tidak ada korban. Kemudian tembakan ketiga mengenai tembakan terakhir keempat mengenai kendaraan terakhir dengan 1 peluru, tapi 2 korban yang kena. Untuk yang di joki keserempet wilayah dada. Kemudian yang dibonceng pelurunya masuk dari tangan kiri, kemudian bersarang di tulang sebelah sini Bapak. Itu hasil penyelidikan kami. Saat ini sudah ada 11 orang anak saksi yang dijadikan saksi, dan terduga pelanggar sudah kita ambil keterangan. Kemudian proses ekshumasi sudah kita lakukan pada hari Jumat minggu lalu, dengan membuktikan bahwa korban Gama meninggal karena adanya proses penembakan. Pada saat proses ekshumasi ditemukan proyektil bersarang di bawah usus. Kemudian proyektil itu kita kirim ke lapor beserta dengan BBSNP yang sudah diamankan oleh Bitpropam Polda Jateng. Kemudian hari ini kami akan mendapatkan keterangan dari dokter forensik dan dari pihak lapor mengenai CNP dan proyektil yang kemarin sudah kita kirim. Setelah itu
nanti malam direncanakan akan dilakukan olah TKP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini sajam yang disita dari rumah Mikael. Lanjut. Ini sajam yang paling panjang itu Pak adalah menurut keterangan saksi adalah milik almarhum Gama. Oke, masih ada tambah lagi Pak Siap. Kapolres. Siap, izin Pak Ketua. Pada kesempatan ini kami dapat jelaskan bahwa pasca penembakan si Brigadir Aibtu R ini kemudian masih melakukan pengejaran terhadap 3 kendaraan yang ditembak tadi. Kemudian di titik tertentu itu kemudian mendapatkan mengetahui korban terkena tembakan dan oleh sang brigadir itu kemudian dibawa ke rumah sakit Karyadi oleh si anggota ini sendiri. Itu pasca penembakan. Kesempatan ini kami juga ingin menunjukkan beberapa file sebelum penembakan. Ya, silakan. Di slide berikutnya. Ya, ini sketsa kira-kira kronologis dalam bentuk video peristiwa sebelum penembakan. Jadi ada komunikasi antara 2 geng untuk saling saling beradu untuk tawuran. Nah, mereka di dalam chatting di media sosial itu janji ketemu di depan perumahan Paramount. Jadi ini janjian untuk tawuran gitu Pak ya? Siap. Nah, ini tawurannya. Jadi ini peristiwanya di titik sebelum perumahan Paramount. Di malam itu Pak ini? Pak? Malam itu. Sebelum kejadian? Penembakan. Oke. Ini siapa nih yang pegang celurit ini siapa? Dia di videoin sendiri gitu? Ini yang bawa celurit merah tadi itu Pak, itu adalah orang yang dikejar. Jadi dokumen ini kami dapatkan dari HP milik para tersangka tawuran ini Pak. Ini kejadian di malam itu Pak ya? Siap, betul. Nah, ini pasca peristiwa, kemudian anggota melakukan pemeriksaan, mencari barang bukti yang dimiliki oleh Mikael. Ini tangannya Mikael Pak. Jadi kebetulan semua peristiwa itu oleh Mikael didokumentasikan. Jadi ini dokumen yang kita ambil dari HP milik kelompok ini. Ya, lanjut. Apa itu Pak tadi Pak ya terakhir? Nah, ini kalau tadi gabungan Pak ini anunya Pak, masing-masing videonya. Siapa yang bikin video ini Pak? Ini yang membuat adalah saudara Mikael, tersangka yang tadi bawa celurit merah Pak. Jadi semua didapat dokumen dari HP-nya si Mikael. betul. Ini sebelum kejadian penembakan Pak. Ada dia bawa senjata nih Pak? Ada. Dicepetin mungkin TKP awal, lihat dulu. TKP awal tawurannya. TKP awal tawuran. Nah, di sini mereka janjian sebelumnya tangan kosong. Namun pada prakteknya salah satu grup Seroja itu mengeluarkan